Cek, cek. Oh ini coba ya. Selamat malam Bapak dan Ibu. Ya, hari ini hari apa Bapak dan Ibu? Hari Minggu ya. Nah, temanya adalah sidang ilahi atau gini Bapak dan Ibu. Sebenarnya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu courts of heaven ya. Dan courts of heaven ini sebenarnya cukup banyak referensinya kalau dalam bahasa Inggris ya. Cuma ya kebanyakan dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Indonesianya tuh belum terlalu banyak ya. Oke, saya coba pakai ini saya, mana tadi ya? Oh ya, ya coba, bisa nggak? Oke bisa. Ya, shalom, tenang. Karena ya, oke. Jadi intinya gini Bapak dan Ibu, ya intinya dari apa? Jangan lihat ke situ dulu, tapi intinya dari Yohanes 10 ayat 10. Iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus Kristus itu memberikan kita kehidupan dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Ya, Tuhan itu memberikan kita kehidupan dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Tapi seringkali itu nggak bisa, Bapak dan Ibu. Kenapa? Nah ayatnya di sini berkata bahwa apa? Itu rambut kita aja jatuh itu istilahnya nggak bisa tanpa seizin Bapa. Ya, jadi kenapa Tuhan itu harus mengizinkan iblis mencuri, membunuh, dan binasakan? Karena iblis itu salah satunya sudah naik ke sidang ilahi dan menuntut, mengajukan tuntutan. Contohnya siapa? Ayub. Ya, Bapak dan Ibu sudah bisa jawab sendiri. Ya, Ayub itu asalnya baik-baik saja, ya, tetapi diizinkan Tuhan sehingga semuanya tanda kutip kelihatannya kacau balau. Kenapa? Karena iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi di balik itu tetap ada rekayasa Tuhan. Untuk apa? Untuk mengupgrade, meningkatkan Ayub supaya punya 2 kali lipat, Bapak dan Ibu. Ya, nah, jadi Bapak dan Ibu kalau kita nih datang ke sidang ilahi, ya, sebenarnya Tuhan itu ada di pihak kita dan ingin memenangkan kita. Tetapi seperti kata tadi istilahnya, kalau kita ini buka celah Bapak dan Ibu, Tuhan itu tidak bisa. Istilahnya tangan Tuhan itu terhalang Bapak dan Ibu, seperti di Yesaya 58. Ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau pulang mau cari WA saya, nama saya Daniel, ya. Enggak apa-apa. Iya, nama saya Daniel, ya. Nanti bisa cari WA atau anak rock, ini anak saya yang pegang ini. Ya. Nah, jadi kehendak Tuhan ini begini Bapak dan Ibu. Kehendak Tuhan itu ada di Roma 12 ya. Ada yang sempurna ya. Makanya Pak Yusak itu suka berdoa apa? Paksakan kehendakmu yang sempurna. Tapi kalau yang sempurna itu tidak bisa, Tuhan itu harus izinkan yang istilahnya mungkin yang masih menyenangkan Tuhan ya. Tapi kalau itu juga nggak bisa, ya udah apa boleh buat. Istilahnya Tuhan angkat tangan. Ya, ayatnya di mana lebih kurang di Ulangan 28. Ya, Tuhan itu pengen memberikan kita berkat. Tetapi ada syaratnya, yaitu jika kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Kalau tidak baik-baik mendengarkan suara Tuhan gimana? Ya itu nggak bisa berlaku. Kenapa? Karena hukumnya seperti tadi Bang Holmes ulang-ulang, hukum dan ketetapan. Hukumnya apa? Hukumnya upah dosa adalah maut. Tetapi bagaimana Bapak dan Ibu kita datang ke Tuhan dan mengubah keputusan yang tadinya hukuman mati misalnya. Tapi Tuhan ubah balikan menjadi apa? Kemudahan, kemurahan. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau pulang, saya berikan 1 ayat saja ya. Dan menurut saya ini satu ayat yang kunci, satu ayat yang penting ya. Ayatnya apa? Kalau mau pulang tunggu ayat ini ya. Enggak, beneran serius. Karena menurut saya ini saya baru menemukan ayat ini beberapa bulan yang lalu ya. Dan ini ayat yang penting ya. Kenapa gini Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu kan berdoa ya, kita ini berdoa buat provinsi, kota, desa, bangsa kita masing-masing ya. Dan setiap kota ini punya dosanya ya. Jadi misalnya apa? Misalnya tadi Pak Samuel berdoa buat mungkin NTB gitu ya, ke NTB kemarin. Bang Holmes kemarin kemana, mungkin Jogja atau ke Manado misalnya. Nah
Saya ini Bapak dan Ibu tahu nggak berdoanya buat siapa? Saya berdoanya buat Jakarta. Kalau Bapak dan Ibu hitung doanya lebih banyak dosanya lebih banyak mana? Orang Manado atau orang Jakarta? Lebih banyak orang Jakarta. Bapak dan Ibu cari ke KPK, ada beritanya korupsi paling banyak di Jakarta. Jadi ya saya nggak bilang tugas saya lebih berat, enggak Bapak dan Ibu. Cuma ayat kunci ini tiba-tiba membalikan kunci. Ya, sehingga apa? Sehingga sekalipun hukumnya berkata upah dosa adalah maut, tetapi Tuhan itu bisa melepaskan kemudahan, kemurahan. Kenapa tahu nggak Bapak dan Ibu? Karena Tuhan itu punya dua sisi. Ya, di satu sisi Tuhan itu hakim yang adil, tapi di sisi lain Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Ya memang kasih, tapi istilahnya saya dalam hal ini saya bilang Bapa yang baik, Bapak dan Ibu. Ya. Dan Bapak dan Ibu, tahu nggak kapan Tuhan itu masuk atau istilahnya berpindah jadi Bapa yang baik? Kapan? Di kayu salib. Ketika Yesus turun menebus saudara dan saya, dan dia membeli saudara dan saya menjadi anaknya. Cuma banyak orang nih gak mengerti, sehingga apa? Sehingga Tuhan itu harus bertindak, bersikap sebagai hakim. Dan sebaliknya, ketika Tuhan mau bertindak sebagai Bapa yang baik, tangan Tuhan ini terbatas, terhambat, Bapak dan Ibu. Ya, oke, ayatnya ya. Setelah ini Bapak dan Ibu, oke, Roma 5 ayat 20. Roma 5 ayat 20. Ya. Roma 5 ayat 20. Ya, referensinya apa Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu bisa cari ya buku-buku sidang ilahi dari Robert Henderson, banyakan bahasa Inggris. Udah ada 2 yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, penerbitnya Andi. Kalau Bapak dan Ibu kurang, boleh kuliah lagi, ikut STT dengan Pak Samuel. Ya, ada yang offline. Enggak, saya enggak bercanda Pak Rio. Serius, ya kenapa? Karena kalau belajar hukum itu penting Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu tahu enggak? Ya, istilahnya pengacara-pengacara. Kebanyakan pengacara orang mana Bapak dan Ibu? Orang Batak, betul Bapak dan Ibu. Bukan orang botak ya, orang Batak Bapak dan Ibu. Ya, jadi gimana Bapak dan Ibu? Ketika kita menguasai hukum Bapak dan Ibu, ini ada kesalahan. Kita bisa bantah lagi. Ini ayat yang membela, ayat yang meringankan. Ya, itu pengacara-pengacara itu koleksinya mobil Bapak dan Ibu. Ya, bukan bemo tapi Lambo Bapak dan Ibu. Ya. Jadi beneran Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu merasa mau kuliah, nggak apa-apa, serius beneran. Ya, ini bukan sekedar bercanda, ya, karena menurut saya penting. Ya, oke, mari kita baca sama-sama 2:1. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ketika saya mengerti ayat ini Bapak dan Ibu, saya nggak takut berdoa buat Jakarta. Kenapa? Karena saya tahu dosa Jakarta sangat banyak. Ditumpuk-tumpuk juga tuntutannya banyak banget. Tetapi setiap kali saya datang ke sidang ilahi, saya ingatkan kebaikan Tuhan. Bapak, Engkau adalah Bapak yang baik. Engkau sudah menebus Jakarta dengan darah-Mu. Engkau sudah mencurahkan kasih setiamu buat kota Jakarta. Di mana dosa pelanggaran terjadi dengan banyak, di sana anugerah-Mu dilimpahkan berlimpah-limpah. Dan itu menjadi ayat kunci Bapak dan Ibu. Untuk apa? Untuk salah satu saya istilahnya menjaga, mengawal kota Jakarta. Dan juga Bapak dan Ibu untuk mengawal kota Bapak dan Ibu masing-masing Bapak dan Ibu. Seperti tadi kata Pak Samuel. Ya, nah, jadi Bapak dan Ibu, terima kasih untuk yang masih belum mau pulang dan masih melanjutkan ya berikutnya. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu, ya. Tadi Pak Samuel sudah sebutkan ya ada di Lukas 18. Tapi intinya gini Bapak dan Ibu, ketika kita datang kepada Tuhan, ya, intinya itu ada 3 cara Bapak dan Ibu. 1, kita datang kepada Tuhan sebagai Bapa. Makanya ketika Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus itu mengajarkan
bukan dosa, tapi doa. Doa apa? Doa Bapa kami. Dan sebelumnya nggak pernah, ya. Tapi sejak Tuhan Yesus jadi manusia, Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Dan itulah cara kita untuk meminta kebutuhan kita, ya. Tetapi ada cara lain, ya, berdoa itu untuk apa? Berdoa untuk orang lain. Seperti apa? Seperti ketika di Lukas 22, yaitu apa? Yaitu Simon sudah dituntut. Jadi iblis itu mendakwa siapa? Bukan Simon saja, tapi setiap saudara dan saya. Iblis itu sedang mendakwa, pulang kecelakaan, pulang mati, pulang bencana. Itu dakwaan iblis. Tetapi Bapak dan Ibu, kita bisa saling mendoakan Bapak dan Ibu. Dan ini mengisi cawan, ya. Jadi Yesus saja mendoakan Petrus Bapak dan Ibu, ya. Tapi ada cara yang ketiga. Cara ketiga, yaitu datang kepada Tuhan dan Tuhannya sebagai hakim. Ya, seperti seolah-olah seperti di perjanjian lama. Dan datangnya seperti apa? Seperti janda yang datang tiap malam ke hadapan Tuhan. Sampai Tuhannya itu sampai hakimnya itu merasa gerah, ya, merasa terganggu, dan akhirnya dia berkata, "Oke, buat Bapak dan Ibu yang sudah setia mendengarkan sampai jam 8:30, belum jam 8:30 Bapak dan Ibu. Tenang ya. Bapak dan Ibu dibebaskan dari tuntutan. Dalam ditambahkan berkat, ditambahkan berkat apa? Mungkin tanah, mobil, aset, warisan, gereja, pelayanan, dan lain sebagainya. Ya, oke Bapak dan Ibu. Jadi itu cara ketiga ya. Jadi kita ini mau belajar ketika kita datang ke sidang ilahi, kita datang kepada Tuhan itu di cara yang ketiga, yaitu dengan sidang ilahi. Dan seperti diulang-ulang oleh Bang Holmes, ini kita berhadapan dengan pendakwa. Jadi kalau kita berhadapan dengan pendakwa Bapak dan Ibu, sebenarnya kita ini ada di mana? Di ruang persidangan. Makanya kalau Bu Iin itu bilang ini bukan sekedar retret, tapi kalau istilah Ibu Iin ini namanya sidang akbar. Ya. Sidang ilahi tapi sidang akbar. Kenapa? Karena yang datang mewakili itu dari 38 provinsi. Bahkan dari bangsa-bangsa Bapak dan Ibu. Dari benua-benua, ya, dari apa? Dari Afrika ada yang hadir, dari Bangladesh, Pakistan ada yang hadir. Ya. Jadi terima kasih Bapak dan Ibu yang masih mau tinggal. Karena saya harap kita bisa belajar secara maksimum, tapi nanti di follow up ya. Bukan istilahnya jangan nggak diselesaikan malam ini semuanya juga, ya nggak bisa ya. Nah, cuma poinnya gini Bapak dan Ibu ya. Ini Bapak dan Ibu kalau mau lihat ayatnya itu ada di mana? Di Ibrani 12 ya. Tuhan itu menggambarkan bahwa apa? Kalian datang kepada Sion, kumpulan yang meriah daripada apa? Daripada malaikat, daripada orang-orang kudus ya. Jadi yang namanya persidangan selalu ada hakim pasti ya. Bahkan kalau di sini ini bukan sekedar hakim tapi majelis hakim ya. Kalau Bapak dan Ibu tahu ke Amerika ya, Amerika itu hakim agungnya ada 9 ya. Dan setiap keputusan misalnya apa? Kemarin aborsi itu diputuskan oleh setiap hakim agung. Mereka harus memutuskan ya. Demikian pula Tuhan. Tuhan itu gak bisa satu pihak mengatakan apa? Ya satu ini aja, saya suka dengan yang ini. Tapi harus ada awan para saksi. Roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Ya. Nah, tapi puji Tuhan yang di pihak kita lebih banyak. Ya, pembelanya siapa? Ya, pembela kita punya Roh Kudus sebagai pembela. Ya, dan di bahasa lain Parakletos itu Yesus juga Parakletos. Ya, nah penuntutnya siapa? Penuntutnya iblis dan pasukan-pasukannya, roh-roh jahat. Ya, dan ada yang namanya awan para saksi. Ya, dan di Ibrani 12 Bapak dan Ibu juga bisa baca bahwa apa? Ada yang namanya darah pemercikan. Ya, jadi Bapak dan Ibu, darah itu bisa bicara.
darah ini saya bukan ini yang sidang ilahi ya, tapi saya cuma ambil comot tadi ya ketika saya duduk di sini ya. Jadi darah itu bisa bicara. Nah, pertanyaannya Bapak dan Ibu, banyak orang nih nggak ngerti bagaimana supaya darah itu berbicara. Ya, ada ayatnya di mana? Nah, ayatnya ini saya siapkan dulu di sini. Ya. Ini ya. Ayatnya di Lukas 12 ayat 58 ya. Saya bacakan, sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah, katakan sama-sama, berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Ya, saya ini sering ketemu orang yang istilahnya gini ya, merasa sakit sudah bertahun-tahun ya, dan itu percayalah bukan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu istilahnya mengutus Yesus untuk mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa hidup dalam segala kelimpahan. Tetapi seringkali Bapak dan Ibu, ayat ini Tuhan itu istilahnya dengan sedih hati harus mengizinkan algojo-algojo itu untuk menyiksa. Kenapa? Karena salah satunya itu tidak mengampuni, salah satunya. Ya. Dan saya minta maaf, Samuel boleh tolong kecilin sedikit nggak? Sorry ya, sorry. Kepala saya lagi mikir itu, kena musik itu agak jadi apa ya, saya mau ngomong apa, maaf ya. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu, ya. Terus saya bersaksi gini Bapak dan Ibu, ya saya bersaksi gini, ya. Ya beberapa waktu yang lalu tuh ada tawaran buat saya, kamu mau nggak ambil S3 gitu ya, menjadi doktor. Gitu. Dan saya kasih tahu Bapak dan Ibu, saya ini baru S2, ya Pak Samuel tuh ada S3, udah doktor, serius, benar-benar. Nah, cuma saya tuh di hati saya, aduh saya berasa saya nggak mau Tuhan, saya pengen lawatan gitu di hati saya nggak bilang saya benar ya Bapak dan Ibu. Dan saya bersaksi Bapak dan Ibu, Tuhan itu kasih ya, Tuhan itu ada utus, ada seorang hamba Tuhan dari Nigeria, ya udah sekitar 6 minggu di sini, dan bikin keajaiban ya. Mendoakan orang tuli ya, kemarin itu sudah sekitar 7 apa 8 ya yang tercelik. Dan sekarang kita lagi berdoa buat apa? Orang buta. Kita mau berdoakan supaya apa? Kita percaya Tuhan mau buat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan sebentar lagi nggak lama lagi coming soon ya, orang mati bangkit. Ya. Jadi itu yang jeritan di hati saya. Kalau saya punya duit Bapak dan Ibu, saya tuh pengennya ke Nigeria gitu ya. Nah sementara anak saya mau kuliah, ibunya setuju mendukung anak saya gitu ya. Saya bukan nggak setuju dengan pendidikan anak, cuma hati saya tuh gitu Bapak dan Ibu ya. Makanya anak-anak saya suka kalau ngelihat saya tuh senyumnya sinis. Ya bapaknya gitu ya. Nah jadi gini Bapak dan Ibu, saya bersaksi gini Bapak dan Ibu. Ya saya nggak usah keluar uang ya. Kenapa? Karena ketika hamba Tuhan ini dapat ya awal tahun lalu, dia tuh tiba-tiba ada pelayanan yang cukup besar membiayai dia sehingga dia bisa ke sini. Dan saya kasih tahu Bapak dan Ibu, pelayanan itu di Nigeria ya, termasuk salah satu pelayanan yang cukup besar ya, yang membayarin ya. Kenapa? Karena hamba Tuhan ini saya lihat ya, ketika dia bilang mau ke Indonesia, saya tuh bilang gini ya, aduh bagaimana caranya mau ke Indonesia, duitnya berapa, tiketnya berapa, saya yang bayar, siapa yang bayarin. Dalam hati saya tuh agak ngenyek gitu. Tapi tahu gak Bapak dan Ibu, dia dibayarin Tuhan sendiri Bapak dan Ibu. Dan pelayanan yang bayarinnya ya, itu sedang bangun gedung ya. Kalau kita ini dapat visi untuk bangun kapasitas 12.000 ya, bentuk pesawat terbang, kalau Bapak dan Ibu belum tahu ya. Nah tapi mereka ini Bapak dan Ibu, ya, mereka ini ya sudah beberapa tahun ini membangun gedung auditorium kapasitasnya 120.000. Ya, saya ulang 120.000 ya. Jadi buat dia itu uang nggak ada masalah Bapak dan Ibu ya. Ini pendeta terkenal banget di Nigeria ya. Jadi saya balik gini Bapak dan Ibu ya. Di sidang ilahi itu gini Bapak dan Ibu ya. Kita itu mengajukan dan Tuhan itu mempertimbangkan apa yang kita hadapkan ke hadapan Tuhan.
Ya. Dan kalau kita ini salah Bapak dan Ibu, maka iblis itu akan diizinkan ya mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi kalau kita ini bisa mengajungkan yang meringankan, Tuhan itu bisa melepaskan kemurahan Bapak dan Ibu. Ya. Jadi ini cepat-cepat, kalau udah ini saya agak cepat-cepat aja ya. Tapi saya mau saksikan beberapa kesaksian ya. Kesaksian apa? Beberapa contoh sidang. Ya, di persidangan di perjanjian lama tuh sidang tuh seperti apa? Saya rasa Bapak dan Ibu tahu Sodom, Gomora dan Niniwe. Ya, saya nggak ulang ya. Tapi ada juga apa? Ada juga ketika akan didakwa. Ya, akan itu apa? Menyimpan barang tumpas ya, dan bangsa Israel didakwa ya. Musa ya, bangsa Israel bersungut-sungut, berbuat dosa, menyembah anak lembu emas, dan Tuhan itu sudah sangat marah dan mau membinasakan ya. Ada di Keluaran 33 ya. Dan ada hutang darah yang lain, yaitu apa? Tadinya Saul itu buat perjanjian, saya nggak tahu ya Saul atau siapa ya. Cuma yang jelas Saul buka celah ya dengan membunuh orang-orang Gibeon. Akibatnya apa? Akibatnya ada kutuk ya. Jadi gini Bapak dan Ibu, poin saya gini ya. Besok ada pentahiran bagi yang tinggal. Kalau yang pulang nggak apa-apa, pentahiran di rumah masing-masing, di provinsi masing-masing. Tapi mulai ingat Bapak dan Ibu, apa kesalahan dosa yang menyebabkan kita ini dituntut, didakwa oleh Tuhan. Dan segera apa? Segera berdamai. Berdamai itu maksudnya apa Bapak dan Ibu? Jangan simpan-simpan dosa, jangan sangkal-sangkal kesalahan kita, tapi segera akui Bapak dan Ibu. Kalau orang nggak mengerti kebenaran ini, orang akan menyimpan dosa. Tapi Daud ini sangat mengerti kebenaran sehingga apa? Sehingga dia hidup apa adanya. Dia nggak takut ketahuan dosanya, dia nyanyi aja Mazmur 51. Supaya apa? Supaya anak-anaknya tahu, keturunannya tahu dan tidak membuat kesalahan yang sama. Dan selama Bapak dan Ibu dalam perjalanan pulang, mintakan ampun seperti apa? Seperti Daniel di kitab Daniel 9. Itu persidangan ilahi Bapak dan Ibu. Ya, dan siapkan apa? Siapkan ayat pembelaannya, kalau nggak tahu minimal Roma 5 ayat 20, terus apa? Di Yunus ya, Tuhan itu membuang dosa-dosa kita ke tubir-tubir laut. Ya, nah singkat cerita Bapak dan Ibu, ada lagi ya, Daud menghitung ya, dan akibatnya apa? Akibatnya bangsa Israel kena tulah ya. Lalu apa? Lalu Daud mendirikan mesbah sebenarnya, membeli pengirikan Arauna. Ya. Nah, ini bicara mengenai apa? Mendirikan mesbah, dan akhirnya apa? Akhirnya malaikat yang sudah mau membunuh itu kembali apa? Kembali mengacungkan pedangnya. Nah, ini sekali lagi Bapak dan Ibu, dampak kemenangan dari sidang ilahi. Ya. Saya udah ngalamin banyak ya. Yaitu apa? Ketika dakwaan demi dakwaan datang buat apa? Buat Indonesia, buat Jakarta. Kita menghadap lagi kepada Tuhan. Kadang-kadang doa, sewa hotel, doa berantai, puasa. Sampai apa? Sampai Tuhan berkata, ya cawannya cukup dan kita selesaikan. Sampai Tuhan itu bisa mengetok palu dan berkata apa? Hukuman ini dikurangi. Kalau bisa dibebaskan dari dakwaan semuanya. Ya. Dan saya mau bersaksi Bapak dan Ibu. Ini kalau di perjanjian baru ya, tadi udah sudah dibahas ya. Dan ini cerita-cerita yang terjadi di masa sekarang ya. Ada filmnya, saya nggak bahas terlalu detail ya. Bapak dan Ibu bisa baca bukunya Robert Henderson. Tapi menurut saya mau contohkan contoh yang sederhana saja. Ya, ada kesaksian yang sederhana. Nah, Robert Henderson itu waktu itu Bapak dan Ibu, dia ini orangnya kulit putih ya, tapi rambutnya juga putih ya, beruban ya. Nah, dia itu udah punya anak 4 ya. Bapak dan Ibu saya tanya ya, siapa yang mempunyai anak lebih dari 4? Ada nggak? Nggak ada yang angkat tangan ya. Nah, ada ya. Terima kasih ya. Nah, saya nggak tahu nih udah nikah atau belum. Nah, jadi gini, Robert Henderson itu ketika udah punya anak 4 ya, tiba-tiba dia lagi liburan dan berasa udah cukup nih Tuhan, stop ya, nomor tuh tidak ada lagi ya. Nah, tiba-tiba
istrinya itu memberikan kejutan. Ya, istrinya itu bilang, pah, positif. Wah, langsung dia stres ya. Kenapa? Karena dapat anak bonus, anak kelima. Ya, Bapak dan Ibu kalau punya anak tahu lah ya, anak itu artinya apa? Yang nggak tidur gitu ya, nyiapin susu, popok dan lain sebagainya. Nah, si Pak Henderson ini datang kepada Tuhan dan dia bilang gini, Tuhan, saya ini udah punya anak 4, kenapa ditambahin lagi, Bapak dan Ibu? Terus Tuhan itu singkat cerita kasih penjelasan. Dan Tuhan itu berkata gini ya, sebenarnya anak itu ya, rencananya Tuhan itu bukan lahir di keluarga kamu ya. Tapi entah kenapa mungkin istilahnya iblis berhasil mencuri, membunuh dan membinasakan, kecelakaan atau dan lain sebagainya. Akhirnya Tuhan ini rekayasa supaya anak ini tetap bisa lahir. Lahirnya lewat mana? Akhirnya apa? Tuhan itu pilih keluarga Robert Henderson. Dan singkat cerita Robert Henderson tidak hanya punya anak 5 tapi dia punya anak ke-6 ya. Tapi poinnya gini Bapak dan Ibu, poinnya jatah kita Bapak dan Ibu ya, jatah kita itu mungkin bisa ditambah ketika kita mengerti menghadap di sidang ilahi. Ketika ini dianggap sebagai orang-orang benar. Dan saya luar biasa, saya angkat topi Bapak dan Ibu, saya acung jempol karena Bapak dan Ibu kelihatannya belum ada yang pulang ya, kecuali pulangnya diam-diam saya nggak kelihatan gitu ya. Nah, terima kasih ya. Buat Bapak dan Ibu yang lain sebentar, saya nggak lama-lama juga. Tapi saya mau berikan beberapa kesaksian. Supaya apa? Supaya dampaknya maksimum. Bapak dan Ibu pulang itu dengan keyakinan ya. Kalau besok pentahiran dengan iman. Bahwa apa? Setiap dakwaan tidak hanya sekedar dakwaan saya, keluarga saya, dakwaan marga saya ya. Entah marganya Panjaitan, Simatupang atau apa, Sinaga itu semua dipatahkan, dakwaannya dituntutkan. Dan seperti kata Ibu Panglima, ada apa? Ada bumi baru dan langit baru. Yesaya 66, itu janji Tuhan. Langit yang terbuka kemanapun Bapak Ibu pergi, surga memeluk bumi. Orang-orang sakit disembuhkan, tuli mendengar, buta melihat, ada lawatan Roh Kudus dimanapun Bapak Ibu pergi. Amin. Ya. Nah, jadi ada juga yang bikin buku ya. Ibu Bapak Resowel ya, dia singkat cerita mendoakan ya. Dan saya ada kesaksian ya, kesaksiannya Bapak dan Ibu juga nanti bisa baca ya, cari keywordnya saja ya. Itu di satu negara apa, Zimbabwe ya, tadinya dipimpin oleh diktator ya. Lalu apa? Lalu seorang nabi, Cindy Jacobs, seorang pendoa sahabat mengumpulkan nabi-nabi ya. Dan mereka sepakat masuk hadirat Tuhan dan bikin penetapan bahwa apa? Presiden ini harus turun, dan gak lama presiden ini turun ya. Tapi nabinya dari mana? Berapa Bapak dan Ibu? Dari 35 negara. Maka itu kalau sidang ilahi ini penting mengenai jumlah, penting mengenai quorum kalau bahasa persidangannya ya. Dan penting juga untuk apa? Kita kasih tahu yang lain, kita ajak-ajak Bapak dan Ibu. Jangan diam-diam aja, supaya apa? Supaya yang ikut lebih banyak sinode, lebih banyak gereja, lebih banyak provinsi, lebih banyak bangsa. Ya, karena Tuhan mau buat yang ajaib ya. Dan ini ya, ini ada kesaksiannya ya, yaitu apa? Tadinya Perancis menyerang Inggris. Orang Inggris singkat cerita berdoa, tiba-tiba ada letusan gunung berapi. Tapi bukan sekedar bencana, tapi itu mendatangkan musim dingin di Eropa ya. Jadi sehingga ada namanya tahun tanpa musim panas. Jadi poinnya gini Bapak dan Ibu. Poinnya gini Bapak dan Ibu. Hasil sidang ilahi kita bisa mengubah, menentukan alam semesta. Amin Bapak dan Ibu. Kita bukan sekedar nari-nari, enggak. Kita bukan sekedar kumpul-kumpul, tapi kita sedang menghentikan perang dunia ketiga, menghentikan perang Rusia Ukraina, enggak boleh lanjut lagi, menghentikan kuda hitam, kemiskinan, resesi dan lain sebagainya. Amin Bapak dan Ibu. Dan kemarin kami juga perang lagi ya, kemana? Ke Amerika ya, dan Kanada. Saya masih lanjut ke Kanada. Singkat cerita saya pergi sekitar 5 minggu ya, pemimpin saya sekitar 2 minggu. Tapi kita ikat kuasa gelap ya, kita pergi cari-cari tempat-tempat malaikat jatuhnya. Kita keliling gotong tabut di sekeliling White House.
Dan singkat cerita, Tuhan berikan kemenangan. Kenapa? Ya sebenarnya Tuhan mau berikan kemenangan, tapi kadang-kadang kitanya yang gak cukup untuk mengisi cawan. Kitanya yang gak cukup punya iman. Dan saya berdoa Bapak dan Ibu pulang dengan iman bahwa apa? Bahwa kalau Bapak dan Ibu bagiannya gunung pendidikan, Bapak dan Ibu akan gelarnya naik. Misalnya apa? Yang S1 jadi S2, S2 jadi S3, S3 jadi profesor mungkin kalau bisa ya. Buka sekolah, duduki gunung pendidikan. Bapak dan Ibu yang di bisnis, minta yang besar, minta apa? Minta tambang, minta pesawat buat apa? Buat lawatan, buat kegerakan. Bapak dan Ibu yang di lawatan misalnya, minta yang besar supaya apa? Sekolah-sekolah terbuka dan terjadi lawatan di mana-mana. Amin Bapak dan Ibu. Boleh lambaikan tangan kalau menangkap Bapak dan Ibu ya. Minta yang besar Bapak dan Ibu ya. Kalau nggak tahu minta apa, minimal minta sepakat gedung ya. Kita sedang berdoa buat gedung ya. Kita sedang minta tanah 2 hektar dan anugerah supaya kita bisa segera bangun gedung. Siapa yang sepakat? Gedungnya harus segera jadi ya. Nah, jadi saya tutup dengan kesaksian. Nanti PPT-nya nanti halaman berikutnya silakan Bapak dan Ibu minta ke panitia ya. Tapi saya tutup dengan kesaksian. Ya, kesaksiannya apa? Beberapa bulan yang lalu Ibu Panglima itu lihat ya bahwa ada kasus-kasus yang terjadi di Jakarta ya. Dan kasusnya ini singkat cerita Bapak dan Ibu Panglima lihat ada malaikat 2 jatuh ya. Yaitu apa? Satu bukan Samuel ya, tapi Samael ya. Samael, satu Belial ya. Nah, detailnya apa? Waduh, ini bukan sekarang ya. Nah, singkat cerita gini Bapak dan Ibu. Kita coba lakukan peperangan yang biasa. Saya coba cari peperangannya di mana, pijakannya di mana. Ini rohnya apa ya. Dan ya kita cari tapi cawan itu nggak penuh-penuh Bapak dan Ibu. Ya. Tapi beberapa clue, beberapa petunjuk yang Tuhan tunjukkan adalah mengenai spirit Belial. Ya, kalau Samael kaitannya dengan hukum. Ya, tapi udah cukup seperti itu aja. Belial, saya tutup dengan kesaksian ini, benar Bapak dan Ibu. Habis itu saya undang Bapak dan Ibu untuk berdiri. Kita bahasa roh 2 menit sekuat-kuatnya dan kita minta apa? Minta yang dari surga, minta pendamaian, minta pemutihan, minta dakwaan-dakwaan iblis dibatalkan. Ya, nah. Belial ini gini Bapak dan Ibu. Belial itu menggagalkan orang untuk menjadi ahli waris ya. Dan singkat cerita Bapak dan Ibu, kita nggak tahu caranya, pijakannya gimana. Kita cari tempat pemberontakan dan kita cari tempat imam Eli, anak-anak Eli ya, yaitu apa? Anak-anak Eli yaitu gereja-gereja yang durhaka ya. Gereja yang durhaka nih apa? Saya nggak mungkin sebutkan di sini Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu minta hikmat Tuhan lah ya. Ya, ada ya, contohnya apa ya, kasus ya, di mana apa, anak dengan orang tua kasus gitu. Nah, singkat cerita gini Bapak dan Ibu, itu juga mengisi cawan paling baru 30-40% ya. Dan tiba-tiba pemimpin saya ini Bu JJ dapat hikmat Tuhan ya. Untuk apa? Coba dolingi Jakarta. Ya, kita udah sering doling Jakarta, biasanya doa keliling ya, kalau nggak tahu doling. Doa keliling biasanya kita naik tol 1 jam, 1,5 jam selesai. Ya. Tapi hari itu Bu JJ itu tanya, kalau nggak lewat tol jaraknya berapa? Oh, 80 kilo, selesai dalam 2 jam. Oke, kalau gitu kita bikin 12 tim, 12 elemen keliling Jakarta. Ya, ternyata Bapak dan Ibu apa yang terjadi? Ternyata ketika kita sudah siapkan, itu satu keliling itu butuh 200 kilo ya. Dan butuh rata-rata 10 sampai 12 jam ya. Kita keliling 12 mobil ya. Ada yang pakai darah, anggur, dupa, bokor, bulu domba, tabut. Dan singkat cerita, cawan itu terisi Bapak Ibu. Tiba-tiba musuh itu nggak bisa mendekat. Belial itu terpukul, terusil dari Jakarta. Dan ini kesaksian penutup Bapak dan Ibu. Ya, kita harus lakukan apa yang harus kita lakukan. Mungkin itu nggak enak, mungkin itu gotong tabut, mungkin itu apapun. Tapi ketika itu mengisi cawan, itu akan memenangkan kota kita. Dari apa? Dari dakwaan si iblis. Dan Ibu In juga bersaksi, ya itu kuat mengunci. Belial itu mundur, nggak bisa mendekat lagi. Dan saya mau bersaksi Bapak dan Ibu, maaf ya. Maaf tuh artinya apa? Saya ini tidak bermaksud mendiskreditkan apa. Ya karena apa? Karena kita sama-sama berdoa buat Indonesia.
Waktu itu ada seorang hamba Tuhan, komedian dan berkata dia gini ya, dia berkata gini, ini sebenarnya ini mau masuk Jakarta, tapi nggak bisa, gagal. Itu Bapak dan Ibu. Tapi dia harus ke tempat yang lain, di mana? Ya Bapak dan Ibu tahu ya, beberapa tahu. Di situ kenapa? Karena cawan pengorbanannya sudah penuh. Saya nggak sebutkan karena nggak enak gitu Bapak dan Ibu. Ya, tapi kalau nggak tahu ya udah beredar klipnya. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu, mari poinnya ketika pulang kita isi cawan kita semaksimal mungkin. Amin Bapak dan Ibu, kita menangkan di sidang ilahi. Yuk Bapak dan Ibu berdiri, kita tutup ya.